Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi. Para pecinta budaya, kembali bertemu dengan channel saya Jawa Kawedar. Semoga para pemirsa dalam kondisi yang sehat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, bisa selalu mendapatkan keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang weton Jumat Kliwon yang berhubungan dengan watak, sifat, karakter, rezeki, juga pekerjaan yang cocok. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang jodoh pinasti. Watak, sifat serta karakter, juga jodoh seseorang itu bisa dilihat dari hari dan pasaran, atau yang biasa disebut dengan weton. Orang Jawa biasanya lebih mementingkan hari wetonnya daripada tanggal lahirnya. Ini menurut orang Jawa zaman dahulu. Karena hari weton, seseorang ini bisa dilihat dari karakternya. Walaupun tidak 100% tepat, tetapi perkiraan watak yang dirunut berdasarkan weton hari kelahiran tadi tidak bisa dianggap remeh. Karena hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan seseorang untuk menuju ke depannya. Nilai neptu sendiri diawali dari yang paling rendah, yaitu nilai 7, sampai dengan nilai yang paling tinggi adalah 18. Nah, yang terendah tadi dari hari Selasa Wage neptunya itu 7. Dan yang paling tinggi hari Sabtu Pahing neptunya 18. Dari nilai neptu inilah kemudian semua yang mencakup karakter dan watak seseorang itu bisa diketahui. Hari pada umumnya itu ada 7, dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran itu ada 5, dari Legi sampai dengan pasaran Kliwon. Dalam petung Jawa itu ada yang dinamakan paringkelan. Di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringkelan somahan atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti, selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu. Paringkelan somahan atau jodoh pinasti itu ada 5 yang disebut Sri, Lungguh, Gendong, Loro, Pati. Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan pasangan calon pengantin yang mana weton dari pihak laki-laki dan pihak perempuan disatukan dan dijumlahkan nanti ketemunya berapa. Kemudian dikurangin 5, 5, 5. Istilah ininya dengan kelipatan 5. Kemudian nanti sisanya berapa. Kalau dikurangin 5, 5, 5 tadi ada sisa 1, maka jatuh di paringkelan Sri. Sisa 2 jatuh di paringkelan Lungguh. Sisa 3 jatuhnya di Gendong. Sisa 4 jatuhnya di Loro. Dan kalau tidak ada sisa sama sekali, maka jatuhnya Pati. Ini yang harus kita pahami untuk perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian artinya Sri, Lungguh, Gendong, dan Loro, Pati, yaitu nomor 1 Sri. Sri itu artinya rezeki. Orang yang menjalankan perjodohan yang ketemunya hitungan Sri, biasanya rezekinya akan selalu ada dan mengalir terus, sehingga kehidupannya akan menemukan kesenangan serta kebahagiaan. Lalu yang kedua Lungguh. Lungguh itu bisa kedudukan, bisa juga jabatan, atau malah sebaliknya, orang yang ketemu Lungguh biasanya males untuk berkarya. Umpamanya dari segi pekerjaan saja hanya mengandalkan dari pemberian teman atau orang lain. Jadi rata-rata, mohon maaf, perhitungan yang ketemu Lungguh tadi kebanyakan menjadi pengangguran. Lalu yang ketiga Gendong. Gendong itu membawa beban. Perjodohan yang ketemunya perhitungan nomor 3 atau Gendong ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat. Lalu yang keempat Loro. Loro itu sakit. Perjodohan yang ketemu hitungan nomor 4 atau Loro tadi biasanya sering sakit-sakitan.
Dan ini akan selalu bergantian, entah yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian yang ketemu 5 atau ketemu pati. Pati itu artinya mati, menuju pati. Dalam perjodohan yang ketemu hitungan nomor 5 ini menjadi angger-angger atau larangan yang tidak boleh dilanggar. Ini kalau bisa, karena ini bisa mati rezekinya, juga bisa mati orangnya, dari pihak pengantin laki-laki maupun dari pihak pengantin yang perempuan, ataupun dari salah satu dari kedua orang tuanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Karena orang Jawa zaman dulu harus mengerti tujuan yang dibutuhkan untuk hidup itu. Tujuan untuk hidup di dunia ini menurut saya kebutuhan itu diantaranya yang pertama adalah sehat. Yang kedua selamat. Selamat dalam perjalanan hidup dan bisa netepi wajib ngurip atau bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hidup itu jelas harus makan, jangan sampai tidak ada yang dimakan. Orang hidup juga harus nyandang, tetapi jangan sampai nyandang utang. Orang kalau hidupnya udah nyandang utang itu nggak akan tenang. Siang maupun malam kadang-kadang tidak bisa tidur memikirkan utang. Lalu yang kedua, jika punya kemauan apa saja, baik itu besar maupun kecil, harus bisa terlaksana dan bisa tercapai. Nah, semua yang saya sampaikan inilah yang harus kita benahi dan yang kita cari jalan keluarnya. Jalannya lewat mana? Mari kita bersama-sama supaya kita bisa mencapai dan kehidupan yang bisa sempurna. Artinya sempurna itu genap, tidak kurang juga tidak lebih. Kalau kurang mau dicari kemana, kalau lebih juga mau ditaruh di mana. Nah, ini harus kita benahi dari sekarang. Sekarang saya akan menyampaikan tentang watak, sifat, karakter, serta pekerjaan yang cocok, rezeki juga jodoh pinasti bagi orang-orang yang weton Jumat Kliwon. Dalam hitungan weton Jawa, Jumat Kliwon itu memiliki jumlah neptu 14. Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran. Hari Jumat nilainya 6, kemudian pasaran Kliwon nilainya 8. Neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, jodoh, dan rezeki bagi setiap weton itu sendiri. Kemudian weton Jumat Kliwon oleh banyak orang itu dikenal sebagai hari yang sangat angker. Seperti halnya hari Selasa Kliwon. Hari tersebut dianggap hari di mana para makhluk halus sedang berpesta dan keluar dari persembunyiannya. Weton Jumat Kliwon sering pula diyakini memiliki kekuatan supranatural yang bisa membuka jendela pemisah antara alam jin dan alam manusia. Kendati begitu, dalam Petung Jawa ini saya tidak akan membahas yang berkaitan dengan weton Jumat Kliwon dengan hal-hal yang mistis tersebut. Saya hanya akan menyampaikan tentang orang yang lahir pada weton Jumat Kliwon. Dalam Petung Jawa, orang yang lahir pada Jumat Kliwon itu memiliki watak seperti lakuning rembulan atau berlaku seperti bulan. Dalam Petung Jawa disebutkan orang ini mampu menenteramkan hati untuk orang lain. Orangnya sangat mempesona tetapi seringkali tidak memiliki pendirian yang tetap. Selain itu mereka juga disebut sebagai orang yang energik, pandai bergaul, pandai berbicara, selalu terlihat bahagia dan selalu menepati janji. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang-orang ini suka menolong sesama orang atau sesama manusia. Maka juga termasuk orang yang kreatif atau tidak mau menganggur. Jika ada waktu yang luang akan dimanfaatkan untuk mencari kesibukan. Dalam Petung Jawa, orang yang lahir pada hari Jumat Kliwon juga memiliki watak yang buruk. Antara lain mereka termasuk orang-orang yang mudah marah, walaupun hanya dipendam di dalam hati. Kadang suka membantah, tetapi dia juga kurang waspada. Kadang-kadang niat ambisiusnya suka muncul. Kemudian pekerjaan yang cocok. Dengan watak serta karakter yang ada pada dirinya,
Orang berweton Jumat Kliwon ini tidak cocok jika bekerja menjadi bawahan. Akan lebih cocok kalau mempunyai usaha sendiri. Berwirausaha adalah pilihan yang paling tepat. Adapun usaha yang cocok bagi orang yang lahir di hari Jumat Kliwon adalah usaha yang berhubungan dengan benda hidup. Entah itu dengan tanaman, atau sebagai petani, atau dengan hewan sebagai peternak. Kemudian yang berhubungan dengan soal rezeki, menurut petung Jawa, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon pada umumnya rezekinya biasa saja, tidak terlihat menonjol, bahkan sering mendapatkan kesulitan tentang ekonominya. Jika dikaitkan dengan rezeki dalam keluarga, orang yang lahir pada hari Jumat Kliwon dapat membawa peningkatan ekonomi keluarganya dalam mencari nafkah sehari-hari. Dengan jumlahnya terbilang cukup besar sehingga bisa mendatangkan rezeki yang di bawahnya untuk keluarganya. Tentang jodoh pinasti. Dalam urusan jodoh, petung Jawa menyebutkan bahwa orang yang lahir di hari Jumat Kliwon, jodoh pinastinya dengan orang yang lahir pada hari Selasa Wage, nilai ini neptunya 7. Kemudian hari Rebu Legi yang ketemu nilainya 12, Kemis Wage nilai neptunya juga 12, Kemis Pahing nilai neptunya 17, dan Sabtu Kliwon nilai neptunya juga 17. Bila orang Jumat Kliwon berjodoh seperti apa yang saya sampaikan ini namanya ketemu jodoh pinasti. Jodoh pinasti itu jodoh yang ditentukan oleh hari dan pasaran. Berdasarkan petung Jawa, pasangan ini akan saling melengkapi. Kebahagiaan dalam rumah tangganya akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, terus bagaimana solusinya dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi tidak ketemu dengan weton atau dengan jodoh pinastinya? Solusinya adalah coba Anda cari hari pernikahan Anda pada waktu Anda menikah dulu. Umpamanya pernikahan Anda waktu itu jatuh pada hari Minggu Kliwon. Pada hari Minggu Kliwon itulah Anda wiradati atau Anda syarati dengan cara membangun nikah atau membangun nikah. Membangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah lagi, tetapi Anda disarankan untuk membuat selamatan atau bancaan dengan sarana tumpeng. Tumpeng yang dilengkapi dengan urapan, juga telur ayam 20 yang ditaruh mengelilingi tumpeng tersebut. Jika ada rezeki yang lebih, maka bisa membuat ayam ingkung dengan nasi uduk serta buah-buahan. Selamatan ini adalah gambaran dari keinginan Anda berdua yang menginginkan atau sebagai bentuk perwujudan kebahagiaan Anda dalam menempuh rumah tangga Anda, supaya Anda selalu menemukan kebahagiaan. Kemudian undang teman-teman atau sahabat Anda dan katakan kepada mereka bahwa hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah dengan tujuan supaya rumah tangga saya untuk kedepannya selalu mendapatkan kebahagiaan seperti saat kami berdua dulu menikah. Lalu kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa, coba Anda minta tolong untuk memimpin doa dengan tujuan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk membangun nikah ini Anda bisa lakukan setiap hari Minggu Kliwon, umpamanya pernikahan Anda tadi jatuh di hari Minggu Kliwon. Kalau memang rezeki Anda bagus itu, tetapi kalau kondisi ekonomi kurang mendukung, paling tidak minimal Anda lakukan setiap 3 bulan sekali atau 105 hari. Bacaan atau tumpengan ini mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah? Nah, seperti orang-orang yang kebanyakan itu, orang Jawa zaman dulu itu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sakral, yang dipakai itu hari dan pasaran, bukan tanggal Masehi atau tanggal Jawanya. Saya rasa apa yang saya sampaikan tadi jelas dan itu bisa dipahami. Jika memang ada sesuatu yang kiranya kurang jelas, boleh mengajukan pertanyaan dan mungkin kalau ada kesempatan saya akan bisa jawab. Demikian penjelasan saya tentang watak serta sifat dan karakter, khususnya untuk jodoh pinasti pada orang-orang yang
lahir di hari Jumat Kliwon. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi.